Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat mentransfer ke rekening berikut. Kami datang kepadamu, naikkan puji. Tundukkan kepalaku, lipat kedua kakiku, bersujud di hadapanmu, naikkan doa permohonanku. Kau melihat Tuhan dari surga, betapa kami menderita. Jangan biarkan kami putus asa, hadapi hidup yang sengsara. Kepadamu, ya Tuhanku, Yesus Kristus, penolongku. Padamulah ku berharap untuk dapatkan belas kasihan-Mu. Ku minta ya Tuhan, perintahkanlah untuk meneduhkan badai kehidupan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh pengharapan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh kedamaian. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh kemenangan. Shalom, puji nama Tuhan. Ketemu lagi di PPW Night. Mari siapkan hati dan hidup saudara di hadapan Tuhan, biar sama-sama malam hari ini kita mengalami Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Biar malam hari ini kami percaya bahwa Engkau turun tangan, Kau jumpai setiap kami Tuhan, lewat firman-Mu, lewat pujian penyembahan, lewat semua masalah yang kami alami. Semua mendatangkan kebaikan yang terbaik dalam hidup kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya
semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, amin, ku tetap percaya waktu Tuhan. Mari biarkan singer saja. Waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya kuasa-Mu sangat sempurna bagi setiap kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan melewati cobaan sekalipun Tuhan. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara di rumah sendiri, mari berkata, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, yes Lord, waktu lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
suaramu, mari sembah Tuhan. Yes, Lord. Kami memuji, menyembahmu. Kau Allah kami, Kau yang ditinggikan. Sembah, sembah Dia. Oh, mari mulai angkat suaramu di hadapan Tuhan. Mari mulai angkat pergumulanmu, doa-doamu di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Dia Allah yang tepati janji, Allah yang firman-Nya iya dan amin buat kita. Mari terus angkat suaramu, sembah Tuhan. Sembah, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. sembah Dia. Oh, kira bata kara baya sana, hurala bata kara la bala 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 bala, hurala baya la bala. Oh, shikira la bala 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 baya ramo, ya raba raba, hurala bata kara la bala 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 bala. Mari angkat tangan kita, berbahasa roh lebih kuat lagi. Hurrabata karala bala bala baya sakarala bala bala. Yes, yes. Shakarala bala 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 bala. Hurrata karala bala bala bala. Darabu, daraba. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Mari bersama-sama Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan, katakan kau setia. Amin. Oh Bapa, sekali lagi katakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Kau
dengan suara yang paling dahsyat. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, katakan Yesus, Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Yes, Lord. Kami datang kepadamu, naikkan pujian dan penyembahan, sujud berdoa mohon pertolonganmu, selamatkan kami ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah seruanku, kami tak sanggup menanggungnya. Hanya Kau Tuhan lah yang ku andalkan, Kaulah penolong yang setia. Indahkan gunung ini Tuhan, teduhkan badai dan gelombang,
Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom, jangan lupa saksikan ibadah online setiap hari Minggu dimulai pada pukul 7 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri biar segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Yo, kita puji Tuhan. Oh, 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 oh. Tuhan Yesus dahsyat. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Serukan haleluya. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala pujian, segala hormat. Yes. Sungguh besar Kau Tuanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar Kau Tuanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu. Kami menanti-nantikan-Mu, agar kami dapat melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan. Ya Tuhan, urapilah kami dengan Roh-Mu, lengkapilah kami dengan kuasa-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Kami menanti-nantikan-Mu, agar kami dapat melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan. Ya Tuhan, urapilah kami dengan Roh-Mu, lengkapilah kami dengan kuasa-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Engkaulah yang menyenangkan kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Shalom, saudara kasih Tuhan. Mari kita masuk dalam doa karena kita mau menyambut firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyambut firman-Mu. Dan karena itu berfirmanlah pada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Dan tolonglah kami Tuhan, jamahlah kami agar firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Tapi boleh tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Menghasilkan buah yang berlipat ganda. 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan ya Tuhan, berikanlah pada kami roh hikmat dan wahyu daripada-Mu. Agar kami semua tanpa kecuali boleh mengerti, menangkap, menghayati, bahkan melakukan firman-Mu ini. Punya kemampuan oleh Roh Kudus untuk melakukannya dengan baik dan benar. Dalam artian tepat seperti apa yang sebenarnya Engkau masukkan pada kami. Dan bukan hanya sekedar kami kira-kira belaka, atau kami asumsikan belaka, atau kami sesuaikan dengan konsep pikiran kami sebagai manusia yang sangat terbatas ini Tuhan. Dan itu urapilah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh punya kemampuan untuk mengerti, menangkap, menghayati, bahkan melakukannya dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama, nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, sekali lagi saudara kasih Tuhan, saya ucapkan shalom, kita masuk dalam firman Tuhan. Nah saudara, manusia itu berbeda-beda, jarang sekali manusia sama seluruhnya. Salah satu sisi perbedaan adalah dalam cara meresponi sesuatu. Ya, dalam meresponi sesuatu dan caranya, itu sikap dan caranya dari tiap orang itu banyak sekali perbedaannya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang gini, ada yang begitu, tidak sama. Nah sekarang ini saya mau bicara tentang bagaimana respon kita terhadap apa yang kita dapatkan dari Tuhan ya. Banyak orang dengan
Aplikasi WA bisa mengirim macam-macam atau menerima pesan-pesan. Contohnya ada tanda yang menunjukkan apa pesan kita sudah dikirim atau belum, sudah diterima, terbaca atau belum dan sebagainya. Jadi itu tergantung orangnya. Ada yang dikirim hari ini, besok baru dibaca, ya, macam-macam. Dan yang sering kita bisa membuat kita kesal adalah mereka yang kita sebut dengan slow respon atau responnya sangat lambat, ya. Itu seringkali membuat manusia bisa kesal. Ya, sejak pagi ngirim pesan padanya, tapi baru dibaca 2 hari kemudian. Nah, ini kan juga membuat kesal orang kadang-kadang. Mengapa sampai begitu? Ada cukup banyak alasan ternyata, ya. Ada yang memang sangat banyak acara penting yang harus didulukan sehingga belum sempat membaca. Ya, itu mungkin bisa dimaklumi. Atau ada juga yang bisa sedang berada di tempat yang susah sinyalnya, nggak bisa buka di sana misalnya. Nah, ini juga bisa dimaklumi. Tapi bisa juga karena ia menganggap pesan itu nggak penting. Dari siapa sih? Oh, dari si A. Oh, nggak penting A. Kalau pesan dari siapa? Oh, dari Pak Jokowi. Mungkin saya dipanggil jadi menteri. Wah, aduh langsung dibuka. Ya, jadi itu tergantung orang nganggap penting apa nggak pesan itu. Salah satunya. Misalnya kalau pesan dari atas yang dibilang tadi nggak dibuka-buka, tapi kalau dari pacar langsung dibuka, ini pegawai yang di mata bosnya ada kurang baik, ya. Yang begini ini rasanya nggak bakat untuk bisa dapat pekerjaan yang baik di perusahaan manapun yang baik pula, apalagi perusahaan besar. Bayangin kalau pegawai dikasih pesan dari bosnya untuk dilakukan, malah bukanya seminggu kemudian, ya, meresponnya seminggu kemudian. Nah, bagaimana kita dengan Tuhan? Karena Tuhan seringkali loh memberikan pesan buat kita, bukan hanya dalam bentuk nubuat atau apa, dalam banyak hal, ya. Seberapa sering kita melakukan slow respon itu kepada Tuhan, atau bahkan kita bisa melakukan yang quick respon, ya. Ya, itu misalnya karena gini, kalau kita lambat merespon Tuhan, itu mungkin karena pesan Tuhan lewat firman misalnya kita dapatkan, itu dianggap kurang menarik. Misalnya kurang menarik karena bicaranya jangan mengikuti yang menyenangkan hati atau menyenangkan daging belaka. Wah, saya ini hidup mau menyenangkan daging kok, supaya daging saya makin lama makin matang, sehingga akhirnya juga hampir kosong gitu, ya. Nah, ini karena dirasa tidak mendatangkan manfaat buat dirinya secara daging, secara duniawi, maka kurang menarik baginya, maka responnya juga lambat. Itu bisa terjadi, walaupun ini pesannya dari Tuhan untuk kita melakukan sesuatu, menghidupi sesuatu. Yang kedua, pesan Tuhan itu mungkin malah berlawanan, ya, atau tidak sama sekali, saling bertentangan dengan apa yang menjadi konsep dalam pikiran manusia itu, atau apa yang diinginkannya, apa yang dia dambakannya. Karena itu dia tidak mau melakukannya. Nanti aja. Ngelawan mungkin belum berani, tapi melakukannya nanti aja. Contoh kalau kita lihat yang orang sudah langsung berikan respon berkebalikan. Siapa? Yunus. Nabi loh itu. Nabi Yunus disuruh ke Niniwe, larinya ke Tarsis. Lalu apa akibatnya? Ngendok di perut ikan 3 hari. Nah, inilah kita harus tahu. Sehingga dia mengatakan dalam kitabnya itu, dalam alam maut aku berseru katanya. Ya, ini Nabi bisa begitu. Apalagi kalau baru serabi, ya belum. Ya belum lah itu. Itu kata orang umum-umum saja. Tapi saya mau katakan jangan bilang itu umum, ya. Jangan bilang itu umum. Tuhan mau kita cepat merespon. Atau pesan Tuhan itu menegur dirinya. Sedangkan dia kekeh pada pendapatnya sendiri, pada perasaannya sendiri. Dia tidak mau terima, ya. Atau pesan Tuhan dirasakan memang dia setuju tapi sukar untuk dilakukan. Misalnya suruh nginjil ke pedalaman. Oh iya saya perlu tapi kan sukar di pedalaman. Makannya apa, naiknya siapa, nonton apa di sana nanti. Nggak ada sinyal sama sekali. Nonton di smartphone aja nggak bisa, nggak ada TV, nggak ada teman, nggak bisa ngobrol. Ngobrolnya paling sama monyet-monyet di hutan katanya. Wah repot ini. Jadi nanti kapan rasanya 3 tahun kemudian. Setelah 3 tahun mundur 3 tahun lagi. Setelah itu mundur 3 tahun lagi. Ya ini yang katanya maaf ya, karena saya berasal dari Jawa. Saya kata sesok. Engkau sesok kapan nih? Sesok kapan-kapan nih. Ya, ini slow respon ini, ya. Yang berbahaya bila pesan Tuhan itu dianggap tidak sama dengan yang dari atau diajarkan oleh seorang yang jadi idolanya. Firman Tuhan mengatakan A, tapi idolanya bilangnya B atau AB. Yang dia ikut, wah tidak bisa, Tuhan yang salah ini. Idola saya yang benar, wah repot kalau begini, ya. Jadi dia bertuhan siapa? Bertuhankan manusia idolanya ini. Ini paling awas sekali. Jangan menjadikan orang itu berhala. Idolanya belum tentu salah loh. Tetapi dia yang salah. Karena menjadikan idolanya itu berhala. Bahkan mengalahkan Tuhan.
Pesan Tuhan tidak direspon, pesan idolanya langsung direspon. Nah ini berbahaya sekali. Ini memberhalakan. Ingat berhala zaman sekarang bukan hanya patung-patung, dewa-dewa, bukan. Bisa juga seseorang kita berhalakan, yang sangat tinggi. Bisa juga hobi kita berhalakan. Bisa juga anggota keluarga kita berhalakan. Nah ini berbahaya sekali ya. Nah, yang juga berbahaya kalau firman Tuhan itu, pesan Tuhan dianggap kalah dari ajaran manusia. Misalnya ada seorang yang mengatakan kita pandang tinggi, yang kita hormati, yang kita kagumi selama ini. Selama ini kita ikut mengatakan, Tuhan bilang pada saya, padahal nggak sesuai dengan firman Tuhan. Maka itu yang diikuti, firman Tuhan tinggalkan saja. Itu firman Tuhan zaman dulu Pak, firman zaman sekarang berubah. Sekarang Tuhan bicara nggak lewat firmannya lagi Alkitab, bicara lewat hambanya katanya. Lah ini kan repot kalau begini ya. Jadi ini bukan cuma slow respon yang namanya bisa diartikan Tuhan membangkang atau bad respon ini ya. Maka harus hati-hati ya. Apa yang harus kita lakukan? Contohlah tokoh-tokoh Alkitab yang disukai oleh Tuhan. Contohnya Abraham. Abraham itu dipesani Tuhan yang gak cocok dengan maunya. Gak cocok dengan keinginannya. Gak cocok dengan pikirannya. Tapi langsung merespon dengan baik. Walaupun gak cocok dengan semuanya pada dia. Saya yakin Abraham oh ya benar gak gitu juga. Pasti hatinya secara manusia bertentangan dengan itu. Tapi walaupun bertentangan dia ikuti dengan cepat. Misalnya perintah untuk mempersembahkan Ishak. Tidak ada di dunia ini seorang bapak yang langsung ini kok baru sekarang Tuhan ngomongnya, kok enggak kemarin ya, saya tunggu-tunggu sudah, ingin gorok anak saya loh ya, enggak gitu juga lah. Jadi begitu pesan Tuhan datang langsung dia terkejut sebagai manusia. Bahkan ada penolakan diam-diam dalam hatinya, tapi itu dia tekan dengan ketaatannya kepada Tuhan, kesetiaan pada Tuhan. Pokoknya aku ikuti dari Tuhan. Maka dia langsung merespon, dan saya tunggu tahun depannya, langsung dia bawa anaknya Ishak itu ya. Walaupun bertentangan dengan kehendaknya, pikirannya sebagai seorang manusia, seorang bapak yang normal ya. Mari kita baca di Kejadian 22 ayat 2 sampai 3. Kita baca dulu. Kejadian 22 ayat 2 sampai 3. Begini kata firman Tuhan. Firman-Nya huruf besar dari Tuhan yang ngomong. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang tunggal, yang satu-satunya, kata wong Jawa, si jindil gitu ya. Yang engkau kasihi loh ya. Bukan yang kau benci, bukan yang kau muak pada dia, yakni Ishak. Dan pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuota padamu. Maka tidak usah lama-lama. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia masang pelana ke keledainya dan manggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikata Allah kepadanya. Kapan? Besoknya pagi-pagi. Bukan tahun depannya. Bukan 10 tahun kemudian. Nanti aja Tuhan kalau saya agak bosan sama anakku. Siapa tahu anakku dibandel. Jadi lama-lama aku bosan. Enggak pakai begitu. Enggak nuruti keinginannya. Dan nuruti pikirannya. Dan nuruti konsepnya. Tapi dengan cepat merespon apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Karena Tuhan sebenarnya cuma menguji dia ya. Ya segera bertindak. Walaupun tentulah itu amat berat ya. Makanya firman Tuhan mengatakan juga. Abraham diberi gelar, disebut maksudnya Bapak orang percaya. Mari kita baca di Roma 4 ayat 11. Roma 4 ayat 11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikian ia dapat menjadi bapak semua orang percaya. Firman Tuhan mengatakan dia menjadi bapak semua orang percaya yang tak bersunat supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Kenapa dia diangkat jadi bapak segala orang bersunat? Maksudnya diangkat ini disebutkan demikian karena dia mau merespon dengan cepat karena imannya ya. Kita harus tahu. Seperti juga kalau kita lihat yang kedua, Daud juga langsung merespon loh ya. Mungkin dia bersalah, mungkin dosanya besar. Tapi begitu ada pesan dari Tuhan, baik berupa pewahyuan, baik berupa lewat nabi, baik berupa getaran di hatinya, langsung merespon. Mari kita lihat salah satunya di 2 Samuel 24 ayat 10. 2 Samuel 24 ayat 10. Tapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Jadi baru yang melakukan dosa, langsung hatinya berdebar-debar. Mungkin Tuhan mengingatkan dia, mungkin roh Allah mengingatkan dia, mungkin dia sendiri yang ingat. Tapi yang penting lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa. Artinya apa? Mengakui kesalahannya.
mengakui dosanya. Karena melakukan hal ini, maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatan sangat bodoh. Dan dia minta ampun. Dan dia bertobat. Ya, kita tahu dia langsung merespon waktu dia menghitung rakyatnya itu. Yang kedua, kita baca di 2 Samuel ini pasal 12 ayat 12 sampai 13. Pasal 12 dari 2 Samuel ayat 12 sampai 13. Sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku, kata Tuhan, akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkata Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Kenapa dia ngakui dosanya? Berapa kali Nathan berikan dia? Cuma sekali. Engkaulah orang itu. Langsung dia minta ampun dan bertobat, menyesal. Nah, kita harus tahu, ini adalah respon yang sangat cepat ya. Maka Tuhan telah menjauhkan dosamu dan engkau tidak akan mati. Harus tahu. Jadi Tuhan sudah memperhitungkan Daud ini adalah orang yang sangat cepat merespon kepada Tuhan. Yang kedua, kita baca lagi ayat pasal 24 tadi dari 2 Samuel ini ayat 18 sampai 19. Pasal 24 ayat 18 sampai 19 yang ketiga ini. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, hamba Tuhan ini, pergilah dan dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pinggiran Araunah orang Yebus itu. Ayat 19, lalu pergilah Daud sesuai dengan perkara Gad seperti diperintahkan Tuhan. Kapan perginya? Segera. Tuhan ngomong, Tuhan lagi capek Tuhan, nanti minggu depan ya saya lagi mau lele ya Tuhan. Saya banyak urusan Tuhan, semua urusan tinggal. Langsung dia pergi, nah tandanya apa? Dia langsung merespon. Ini teladan buat kita sebetulnya. Kalau kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Ya. Lalu terakhir kita baca di 2 Samuel 5 ayat 19 sampai 20. Dan ayat 23 sampai 25. 2 Samuel 5 ayat 19 sampai 20. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akankah kau serahkan mereka dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan mukul mereka di sana. Kapan? Segera setelah itu. Dan nunggu-nunggu lagi. Tunggu Tuhan, aku coba dulu perdamaian bisa enggak ya? Aku lobby dulu, enggak pakai gitu. Tuhan bilang maju dia. Langsung, sana kita lihat ayat 23 sampai 25. Ini juga begitu waktu mau maju lagi orang Filistin. Maka bertanya Daud kepada Tuhan. Tuhan menjawab, jangan maju, tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti diperintahkan kepadanya. Makanya memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Kapan dia mengumpulkan orang Filistin? Seperti Tuhan berkata, harus bertindak cepat. Dan dia bertindak cepat juga. Langsung dia turutin, langsung dia ikutin. Itulah good respon daripada Daud. Respon yang baik, ini teladan buat kita semua. Kalau Tuhan berpesan pada kita, kalau kita merasa Tuhan ngomong dengan kita, kalau kita rasa Tuhan memberitakan kita melakukan sesuatu, lakukan dengan cepat. Tidak usah pakai dipikir-pikir dulu. Tidak usah pakai. Memang kita harus menguji segala sesuatu, tapi jangan terlalu lama. Mengujinya berapa tahun? 12 tahun Tuhan. Wah, Abraham bilang, tinggalkan keluargamu, pergi ke tanah yang akan kutunjukkan padamu. Langsung pergi. Dan pergi tahun depan ya Tuhan ya, aku mau Natalan dulu di sini. Wah, gimana zaman dulu kok ada Natalan ya. Jadi kita harus segera merespon. Nah, bagaimana dengan kita? Seperti saya bilang tadi. Apakah kita bisa dan mau merespon firman Tuhan atau perintah Tuhan atau pesan Tuhan dengan baik dan dengan segera? Atau milih untuk tetap kekeh pada pikiran konsep kita sendiri, prinsip sendiri, atau menunda-nundanya, atau bahkan mengabaikannya. Mana yang kita pilih? Saya mau katakan kalau kita mau baik di hadapan Tuhan, kalau kita mau berkenan pada Tuhan, segeralah merespon. Dan jangan menunda-nundanya lagi atau bahkan mengabaikannya. Itu akan menentukan juga lalu penilaian Tuhan pada kita loh ya. Ingat Tuhan menilai kita loh. Oh, yang penting saya sudah selamat. Loh, kita tidak menganut sekali selamat atau selamat. Coba aja kalau Anda mengabaikan atau bahkan menolak perintah dari Tuhan bolak-balik, tidak bakal Anda selamat. Saya mau katakan sorry aja. Oh, saya sudah Kristen 50 tahun yang lalu. Ya tapi sekarang sudah mengabaikan perintah Tuhan terus. Mengabaikan perintah Tuhan termasuk perbuatan jahat, perbuatan dosa.
upah dosa ialah maut ya. Tapi Yesus sudah mati buat saya. Iya itu dulu. Sekarang buat engkau lagi kalau kita begitu. Tapi buat orang yang percaya kepada Dia sehingga merespon dengan baik juga ya. Jadi perlu kita menetapkan sikap kita. Bagaimana kalau Tuhan peringati kita? Bagaimana kalau Tuhan ada pesan buat kita? Bagaimana Tuhan kalau ada maunya pada kita? Responlah dengan cepat, dengan segera, dan dengan sepenuh hati. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah praise and worship ini dengan doa. Mari kita bangkit berdiri dan kita terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Juga dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan. Dan terutama dengan pengurapan yang penuh dari Roh Kudus. Yang menyertai kita. Mulai saat ini, sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Yesusku hanya yang terbaik bagimu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Di hadapan katamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Di hadapan katamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan.